Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika perahu sudah melaju, marilah kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Perkenalkan, nama saya Khairul Firmansyah. Saya dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya akan membuat video di mana video ini berisi tentang cara membuat gambar dan juga cara membaca simbol dan juga cara membaca simbol-simbol pengelasan ya. Oke, langsung saja ke cara pembuatan dan penjelasan dari simbol-simbol yang ada di pada gambar ya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan dari simbol-simbol yang ada di gambar ya. Yang pertama, nomor 1, simbol ini dinamakan simbol simetri, yang artinya permukaan datar yang terletak di tengah celah atau alur pasak harus berada dalam dua bidang sejajar yang dipisahkan dengan jarak 0,05 satuan. Dua bidang paralel adalah simetri sehubung dengan sumbu datum D ketika poros dan celah atau alur pasak diproduksi pada kondisi material maksimumnya atau MMC. Toleransi ini adalah jenis toleransi lokasi. Yang nomor 2, simbolnya dinamakan dengan konsentritas. Simbol ini, yang nomor 2 ini dimaksud dengan sumbu datum silinder runcing harus berada dalam zona toleransi silinder dengan jarak diameter 0,01 satuan. Sumbu zona toleransi harus koaksial dengan sumbu datum B.
3, lambang nomor 3 itu sama dengan lambang nomor 2 ya, tetapi beda angka. Yang maknanya nomor 3, sumbu datum silinder runcing harus berada dalam zona toleransi silinder dengan jarak diameter 0,02 satuan. Sumbu zona toleransi harus konsentris sehubung dengan sumbu rata-rata datum A sampai B. Yang nomor 4 dinamakan simbol paralelisme, yang artinya permukaan sayap yang runcing harus berada dalam zona toleransi dua bidang paralel. Kedua bidang sejajar ini terpisah sejauh 0,1 satuan jarak. Juga bidang paralel harus sejajar dengan permukaan datum C. Simbol nomor 5, ada dua simbol yang artinya tegak lurus dan datar. Permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi dua bidang sejajar dan terpisah satu sama lain dengan jarak 0,02 satuan. Bidang paralel harus tegak lurus terhadap sumbu datum A sampai B. Selain itu, permukaan runcing juga harus berada dalam zona toleransi lain dari dua bidang paralel yang terpisah satu sama lain untuk jarak 0,01 satuan. Simbol nomor 6 memiliki makna lokasi dengan makna pusat setiap lubang harus berada dalam zona toleransi silinder dengan diameter 0,5. Diameter zona toleransi silinder ini dapat meningkatkan jika ada variasi pada mmc lubang dan pada diameter fitur silinder datum B. Simbol nomor 7 yaitu run out, melingkar. Ketika fitur ini diputar untuk rotasi 360 derajat penuh dan diperiksa oleh dial job sehubung dengan sumbu datum B, gerakan maksimum pada penunjuk indikator dari dial jobs di setiap pada permukaan runcing harus kurang dari 0,01 satuan jarak. Simbol nomor 4 sama dengan simbol nomor 5, tegak lurus dan datar. Permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi. Zona toleransi ini didefinisikan sebagai dua bidang sejajar yang terpisah satu sama lain sejauh 0,02 satuan jarak dan tegak lurus terhadap sumbu datum A sampai B. Selain itu, permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi lain dari dua bidang paralel yang dipisahkan dengan jarak 0,01 unit. Simbol nomor 9 memiliki makna kebulatan atau circularity. Permukaan bantalan runcing harus berada dalam zona toleransi yang didefinisikan sebagai dua lingkaran konsentris. Kedua lingkaran konsentris ini dipisahkan secara radial sebesar 0,08 untuk semua bidang penampang fitur yang tegak lurus terhadap sumbu permukaan bantalan runcing. Simbol nomor 10 memiliki sama makna dengan simbol nomor 9, yaitu kebulatan atau circularity. Permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi dua lingkaran konsentris yang dipisahkan dengan jarak 0,02 satuan. Lingkaran konsentris ini harus terletak pada semua bidang penampang yang diambil tegak lurus terhadap sumbu silinder runcing. Simbol nomor 11 memiliki makna angularitas, yaitu permukaan runcing harus berada dalam zona toleransi dari dua bidang paralel yang dipisahkan dengan jarak 0,1 unit. Kedua bidang paralel ini harus berorientasi 45 derajat terhadap sumbu datum A sampai B. Dan simbol yang terakhir memiliki makna kebulatan atau circularity, yaitu permukaan bantalan runcing harus berada dalam zona toleransi dua lingkaran konsentris. Kedua lingkaran ini dipisahkan secara radial dengan jarak 0,08 satuan. Selain itu, lingkaran harus berada pada setiap bidang penampang yang diambil secara tegak lurus terhadap sumbu permukaan bantalan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, makna-makna arti simbol-simbol pada gambar 2 ini.
saya akan menjelaskan gambar yang ketiga, di mana gambar ini berisi simbol-simbol dalam teknik kelas. Saya akan menjelaskan apa itu W1, W2, W3 sampai W11. Oke, langsung saja yang pertama yaitu W1. Memiliki makna ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas untuk pengelasan. Las full memutar menunjukkan tanda pengelasan sisi yang ditunjuk 3/8 sebesar 45 derajat. Kedua, W2. 3 ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas untuk kedua sisi 3/16 jarak atas dan bawah sebesar 45 derajat. W3 memiliki makna ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar kedua sisi 1/4. W4 memiliki makna posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W5 yaitu posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W6 ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk dua sisi yang ditunjuk 7/8. W7 posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk dua sisi yang ditunjuk 3/8. W8 yaitu posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk jalur pengisi di bagian belakang sisi yang ditunjuk. W9 ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W10 menunjukkan posisi yang akan dilas untuk kedua sisi 1/4. W11 ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas untuk kedua sisi lain 1/4 dan dua sisi yang ditunjuk 1/2 3/8 sebesar 45 derajat. Oke, itu saja penjelasan dari gambar 3 ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dari cara menggambar dan juga penjelasan tentang simbol-simbol dan juga simbol tentang pengelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Saya juga mohon maaf. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.